Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang persatuan jiwa dengan Tuhan. Sebuah persatuan jiwa yang mengagumkan sekali, yang tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Tuhan, pada hari pemurnian Tuhan berkata kepada Santa Gertrudis, benedicam tibi, dengan berkah aku akan memberkatimu. Tibi enim et semini tuo, dabo universas regiones has. Kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan memberikan semua negara ini. Seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ketika mereka dituntun ke tanah terjanji. Demikian juga Tuhan menunjukkan kepada Gertrudis negara-negara di dunia ini yang akan didiami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan menjaga dengan segala cintanya kepada orang-orang pilihannya. Jadi Tuhan mengatakan bukan karena tindakan keadilan ini bukan karena kita pantas menerimanya, tetapi seluruhnya adalah belas kasih Tuhan semata. Kita sebetulnya sangat tidak pantas karena kita melakukan dosa dan bahkan dosa yang begitu ekstrim yang membuat Tuhan terluka. Tetapi Tuhan membalasnya dengan membentengi kita dengan cinta kasih, dengan segala melupakan segala kekejian kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyatukan jiwa kita dengan jiwanya yang tidak ternilai, dengan dirinya yang tidak ternilai. Jadi ini suatu persatuan jiwa antara manusia pilihan Tuhan dengan Tuhan sendiri, sebagai suatu persatuan yang tidak ternilai, yang begitu berharga sekali. Tuhan saat itu dilukiskan oleh Santa Gertrudis sebagai seorang yang sedang jatuh cinta, sehingga kebijaksanaannya itu tidak lagi, dia melakukan segala sesuatunya tanpa melihat kebijaksanaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan saat itu sungguh sangat tidak masuk nalar kita, sungguh sangat tidak bijaksana, karena bagaimana mungkin seorang yang begitu banyak dosanya disatukan dan dicintai oleh Tuhan secara habis-habisan. Tuhan mencintai semua umat pilihannya itu dengan habis-habisan, dengan cinta yang luar biasa. Dari kebaikan dan kelembutan Tuhan yang esensinya memang seperti itu, dan sifat Tuhan yang memang sangat lembut tergerak di dalam hati oleh kasih-Mu yang termanis, menyebabkan engkau tidak hanya mencintai tetapi menjadi semua cinta, dan aliran deras yang kau arahkan ke keselamatan umat manusia. Engkau merubah kesengsaraan umat pilihan-Mu menjadi kebahagiaan dan sukacita, menarik ke dalam hati-Mu semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri umat pilihan-Mu. Kau ganti dengan segala kebaikan. Kehinaan Kau ganti dengan kemuliaan, bahkan kemuliaan-Mu sendiri. Sehingga semua orang pilihan Tuhan menyadari betapa baiknya Tuhan dan tidak menyalahgunakan semua karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Kita tentu tidak dapat memahami apa yang Tuhan lakukan kepada jiwa kita, terutama saat itu di Gertrudis yang melihat di dalam ekstasenya bagaimana Tuhan melakukan semua itu kepada jiwanya. Dia sama sekali tidak dapat memahami, tetapi Tuhan memberikan pemahaman sehingga dia dapat mengerti bahwa segala sesuatu itu dilakukan Tuhan karena Tuhan begitu mencintai dengan cinta yang gila-gilaan kepada umat pilihannya.
kepada Gertrudis dan kepada kita semua. Dan hati kita yang keras itu dilunakkan seperti lilin yang dilunakkan, kemudian menjadi cair, dan segala kekerasan itu diambil oleh Tuhan, sehingga kita menjadi hati kita menjadi seperti hati Tuhan yang lemah lembut, dan Tuhan menjadikan kita menjadi semua orang yang menjawab ya pada cinta Tuhan dijadikan 100 kali lebih suci, sehingga makin hari makin suci dan makin pantas untuk disatukan dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan ini tidak dapat dipahami, tidak dapat dihalangi, dan semua yang menemukan rahasia yang begitu besar, semua yang menjawab iya pada cinta Tuhan, dia akan menemukan rahasia yang begitu besar dan begitu tersembunyi dan tidak dapat ditembus oleh siapapun. Hanya mereka yang menjawab iya pada cinta Tuhan akan dapat memahami semuanya itu, akan dapat mengalami, karena Tuhan mencintai semua umat pilihannya dengan cinta yang gila-gilaan. Oh, titik balik matahari abadi, rumah aman, berisi semua yang kita inginkan, surga kesenangan yang tidak berubah, sumber kesenangan yang tidak ternilai, di mana hanya ada musim semi abadi, menenangkan dengan lagunya yang manis, dengan melodi yang indah dan intelektual, bergembira karena aroma parfum yang menyegarkan, mabuk oleh manisnya yang menyenangkan, minuman keras mistik, dan berubah dengan belayan rahasianya. Jadi itulah suatu sukacita yang tidak terkatakan, bagaimana kita yang begitu jahat disucikan menjadi 100 kali lebih suci karena cinta Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan semua ini hanya bisa kita lakukan jika kita mau membuang segala dosa-dosa kita dan tidak mengulangi lagi, karena dosa itu yang menghalangi kita untuk bersatu dengan cinta Tuhan. Semoga renungan hari ini kita dapat memahami betapa Tuhan yang luar biasa rendah hati, sederhana, yang begitu mulia, raja dari segala raja, mau menyatukan dirinya dengan kita yang sangat tidak pantas untuk dicintai. Kita dicintai dengan cinta yang sehabis-habisnya oleh Tuhan. Semoga kita juga bisa membalas dengan cinta. Amin.